Koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses di mana guru memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada murid-muridnya. Sedangkan pendidikan adalah proses yang melibatkan pembentukan karakter peserta didik. Fokusnya mencakup aspek mental, sosial, moral, dan nilai religius. Tujuannya adalah mengubah siswa dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, sehingga mereka mengalami perubahan dalam kehidupan. Pemikiran saya dalam pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya berfokus pada ketuntasan modul ajar saya, atau hanya sekedar transfer materi pelajaran. Saya hanya mengukur kemampuan mereka melalui hasil nilai evaluasi materi murid saja, dan berfokus pada ketuntasan materi tanpa mempertimbangkan potensi masing-masing anak. Selama ini, pembelajaran hanya berfokus pada guru. Karena saat saya memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, anak-anak merasa malu, canggung, atau bahkan takut. Dulu, saya kurang begitu peduli tentang seberapa paham murid saya terhadap materi yang telah saya berikan. Karena menurut saya, yang terpenting materi pada hari itu telah tuntas. Selama ini, saya juga menggunakan KKM sebagai patokan keberhasilan pembelajaran. Sehingga saya merasa kecewa jika nilai anak-anak berada di bawah KKM. Pemikiran saya berubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru sadar bahwa semua yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya tidak melakukan proses pembelajaran dengan fokus pada aspek kognitif saja, namun juga harus mencakup aspek-aspek lainnya seperti afektif, spiritual, sosial budaya, dan aspek psikomotor. Murid sebagai subjek, bukan objek. Murid memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkreasi dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran saja. Sebagai guru, saya harus memahami karakter setiap murid, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid dan memberi kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan pembelajaran kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, memperhatikan pembelajaran yang memerdekakan anak sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.